Saya percaya setiap manusia, ya setiap manusia, siapapun juga dia, pasti punya tujuan, cita-cita ingin hidup bahagia, betul tidak? Nah, manusia punya konsep yang umum. Hidup bahagia, konsep manusia adalah kalau banyak uang. Ya, orang berkata, kalau kedudukannya tinggi, nanti punya jabatan semuanya. Hari ini kita akan menemukan dalam Alkitab, saudara. Apa yang Papa kita katakan, itulah kebenaran. Amin. Itulah firman Tuhan. Nah, kita belajar, ternyata hidup bahagia bukan karena banyak uang. Saya percaya beberapa kita pasti punya kenalan, punya teman orang kaya, tapi hidupnya nggak bahagia. Maka itu kebahagiaan hanya terjadi kalau kita melakukan apa yang Tuhan katakan. Sejak awal Papa di surga sudah memberikan kerinduannya, bahwa dia mau supaya semua kita hidup sebagai orang yang berbahagia. Itu kerinduannya dari awal. Tapi hanya ada satu syarat yang dia berikan kepada kita. Mari kita buka dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-48, ayat yang ke-17 mulai. Beginilah firman Yahweh, penebusmu yang maha kudus Tuhan Israel. Ada banyak firman dari Bapa di surga, tapi yang ayat 17 ini dia memberikan kekhususan. Saya ulangi lagi. Beginilah firman Yahweh, penebusmu yang maha kudus Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah dan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ada cukup banyak orang-orang Kristen mengenal Bapa di surga sebagai penyembuh, pemberi berkat, penolong, penghibur. Tidak salah, dia gembala yang baik. Betul, semuanya itu betul. Dia pokok anggur yang benar, dia pembela, dia Immanuel menyertai. Betul semuanya. Tapi hari ini kita akan kenal lagi dua hal yang jarang sekali orang Kristen atau gereja sadari. Bapa kita ternyata nggak cuma penyembuh, nggak cuma pemberi berkat, nggak cuma penghibur, nggak cuma penolong, nggak hanya yang menjadi gembala dan sebagainya. Tapi hari ini kita belajar dia yang apa? Mengajar kita. Dua, dia yang menuntun kita. Nah, garis bawahi kebenaran ini, mengajar dan menuntun. Ini konsep penting sekali. Sebelum saya teruskan, saya tanya kepada semua saudara. Menurut saudara, Tuhan itu kejam atau tidak? Jawab, dia kejam atau tidak? Tidak. Nomor dua, Bapa di surga itu suka memaksa atau tidak? Tidak. Pendeta lebih suka memaksa. Dia tidak. Nah, kalau dia tidak kejam dan tidak suka memaksa, berarti ini yang seringkali kita salah gunakan. Kita yang suka melawan. Karena kita tahu dia nggak kejam. Dia tidak pernah memaksa. Saudara, renungkan baik-baik. Mengajar dan menuntun itu bukan paksaan. Itu pilihan kita. Mau diajar atau tidak, mau dituntun atau tidak. Oke, ayat 18-nya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, itu tadi yang dia ajarkan dan yang dia tuntun. Sekiranya. Nah, lihat kata ini. Coba renungkan. Kalau ada kata sekiranya, itu maksa atau tidak? Bayangkan saudara, Papa itu nggak maksa. Sekiranya, itu terserah kita. Di sini kita menemukan kelemahan-kelemahan kita. Karena kita tahu dia tidak kejam, kita tahu dia nggak pernah maksa, maka hasilnya kita jadi seenaknya. Padahal bukan begitu maksudnya. Kemarin pagi saya masih di Tembagapura. Kami ada asrama di sana.
Nah, dalam renungan pagi dengan anak-anak di asrama, saya tuh mengajar, saya bersyukur diberi hikmat begitu. Saya ngajar mereka tentang Efesus pasal 6, ayat 1 dan 2. Kita semua tahu bukan? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena itu yang berharga, itu yang penting. Nah, terus saya diskusi dengan mereka. Ini anak-anak dari daerah Banti paling banyak. Karena itu anak-anak dari pegawai Freeport. Saya tanyakan pada mereka, menurut kalian anak-anak, mengapa kita harus taat pada orang tua? Ternyata jawabannya negatif semua. Lalu saya ajarkan kebenaran. Mengapa kita harus taat sebagai anak-anak? Saya katakan pada mereka, sebab hidup anak-anak orang, anak manusia dengan anak binatang itu beda. Anak binatang itu nggak perlu taat pada induknya atau orang tuanya. Karena mereka tahu sendiri kalau ada bahaya bagaimana. Mereka bisa selamatkan diri. Tapi anak orang tidak. Jadi saja diskusi dengan mereka, itu anak-anak SD sampai SMP. Jadi kalau Papa di surga minta kita, hai anak-anak, hormati orang tuamu dan taati. Itu karena satu hal saja. Karena ada bahaya dalam hidup ini. Nah, yang tahu bahaya itu bukan anak-anak, tapi orang tua. Maka itu seringkali anak-anak kita, saudara, kita yang punya anak, kita seringkali jengkel pada anak-anak kita. Padahal dulu waktu kita jadi anak-anak juga kayak begitu, cuma kita lupa. Betul tidak? Nah, karena ada bahaya, maka itu kita harus taat kepada orang tua. Sama sekarang, saudara. Ingat ya, tidak ada Tuhan seperti Yahweh, Yesus Tuhan kita. Di dunia ini ada jutaan Tuhan. Allah itu Tuhannya orang Islam. Wisnu itu Tuhannya orang Hindu. Buddha itu Tuhannya orang pengikut Buddha. Tuhan kita namanya Yesus. Papa kita namanya Yahweh. Kita harus tahu itu. Nah, satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang mengatakan, sampai masa tuamu aku tetap Tuhanmu, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Cari Tuhan mana saja di dunia ini yang pernah berfirman kepada umatnya bahwa mereka atau dia menggendong umatnya. Hanya Yahweh Tuhan kita. Katakan amin. Itu kitab Yesaya 44. Nah, kalau sampai kita sudah tua, sudah ubanan, masih digendong, kelihatannya lucu bukan? Tapi artinya di mata Tuhan kita tetap anak-anaknya. Amin. Nah, kalau kita anak-anaknya, maka cuma satu yang dia minta juga. Jadi perintah Efesus 6 ayat 1 bukan cuma untuk anak-anak kecil, tapi itu untuk kita juga, anak-anak Papa di surga. Untuk hormat dan taat. Kenapa? Jawabannya, ayo siapa bisa jawab lagi? Kenapa kita harus taat kepada Papa di surga? Karena ada apa? Ada bahaya yang kita tidak pernah tahu. Karena kita anak-anak. Maka itu firman-Nya berkata, sekiranya, saya kembali ayat 18, engkau memperhatikan perintah-perintahku. Apa perintahnya? Yaitu tadi, yang diajarkan dan yang dituntun. Sekiranya, tidak dipaksa, kita memperhatikan perintah-perintahnya, lihat ini dampaknya, hasilnya. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, keluarkan dua kata ini, damai sejahtera dan kebahagiaan. Ya, keluarkan dari ayat 18. Semua manusia di dunia, baik dia kaya maupun miskin, rakyat biasa ataupun pejabat, maka yang namanya manusia pasti yang dicari dua ini, damai sejahtera dan kebahagiaan. Betul? Nah, di sini kita melihat ternyata bahagia bukan karena uang banyak. Bahagia bukan karena kedudukan tinggi. Tapi apa kita bahagia karena apa tadi?
memperhatikan perintah-perintahnya.